Perkenalkan, nama saya Lucy Wijaya dari kelas 11 Sosial 2 absen 9. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai kependudukan Jepang di Indonesia, yaitu dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Dimulai dari Mei 1940, yaitu awal Perang Dunia Kedua. Belanda saat itu diduduki oleh Nazi Jerman, sehingga Belanda Hindia harus siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Inggris. Sehingga Belanda harus bernegosiasi dengan Jepang untuk mengamankan persediaan bahan bakar penerbangan yang pada akhirnya gagal pada Juni 1941. Di saat itu juga, Jepang mulai menguasai Asia Tenggara pada bulan Desember. Dan pada saat itu, faksi Sumatera sudah menerima bantuan Jepang untuk revolusi pemerintahan Belanda, sehingga kemungkinan Jepang untuk menguasai Indonesia lebih besar. Belanda kalah dari Jepang pada Maret 1942 tanggal 8 di Kalijati, Subang, yang disebut dengan Perjanjian Kalijati. Belanda diwakili oleh Jenderal Terpurten dan Jepang oleh Letnan Jenderal Imamura. Jepang pertama kali di Indonesia pada 1 Maret 1942 di Banten, Indramayu, Bojonegoro, dipimpin Jenderal Imamura. Jepang juga sempat membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI bertugas membentuk persiapan untuk pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara, lalu diganti menjadi PPKI. Jepang juga sempat membuat organisasi massa pendudukan Jepang seperti Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, dibentuk pada tanggal 29 April 1942. Organisasi Putra pada tanggal 1 Maret 1942 oleh 4 serangkai. Jawa Hokokai yang dibentuk pada 8 Januari 1944 yang dipimpin oleh Jepang. Lalu ada juga Majelis Islam ala Indonesia pada 22 November 1943 untuk organisasi Islam pertama di Indonesia oleh KH Hashim Asy'ari. Terlihat di semboyan Jepang Gerakan 3A, pertama adalah Nippon Cahaya Asia, kedua Nippon Pelindung Asia, dan yang ketiga adalah Nippon Pemimpin Asia. Lalu, di kebijakan pemerintahan Jepang pada bidang militer, Jepang membentuk Seinendan 24 April 1943 dan juga Keibodan 24 April 1943, lalu Heiho dan Peta Pembela Tanah Air 3 Oktober 1943, juga ada Fujinkai, Senentai, dan organisasi ini dibentuk untuk membentuk Jepang melawan sekutu. Lalu dari bidang sosial, Jepang menerapkan stratifikasi sosialnya berubah menjadi Jepang yang paling di atas, setelah itu Bumi Putra, dan yang ketiga adalah bangsa Timur Asing dan Eropa. Lalu, pada saat itu lagu Kimigayo juga harus diperdengarkan dan dinyanyikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan juga mereka menggunakan kalender Sumera. Mereka juga memperingati hari lahir Kaisar Hirohito yang disebut Tonkosetsu. Lalu mereka juga harus hormat kepada bendera Jepang, Hinomaru. Secara ekonomi, kita tahu bahwa Jepang memperlakukan Indonesia untuk melakukan kegiatan romusa atau tanam paksa, sehingga menyebabkan rakyat Indonesia merasa kelaparan dan kurang gizi. Dan juga impor makanan yang dibatasi, sehingga mereka sangat kekurangan akan bahan pokok dan rempah-rempah. Selanjutnya adalah budaya. Mereka boleh menggunakan bahasa Indonesia secara leluasa
Namun mereka juga harus memiliki rasa bangga akan kebudayaan Jepang, sehingga apa yang seperti lagu dan bendera harus mereka terapkan juga. Yang ketiga adalah mereka tidak boleh menggunakan bahasa lain seperti bahasa Belanda atau bahasa Inggris selain bahasa Jepang dan Indonesia untuk bahasa sehari. Selanjutnya adalah pendidikan pada masa kependudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, pendidikan mulai semakin berkembang. Aturan penggunaan bahasa yang sudah diubah. Mereka wajib untuk belajar bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Dan juga pengubahan tahun ajaran, contohnya seperti SD yang diterapkan menjadi tahun ajaran selama 6 tahun. Namun, walaupun apa yang sudah dilakukan Jepang menarik perhatian Indonesia, Indonesia mulai sadar apa yang dilakukan oleh Jepang ini salah. Sehingga mereka mulai melakukan perlawanan. Yang pertama adalah perlawanan Chot Plieng. Perlawanan Chot Plieng ini terjadi pada 10 November 1942 di Aceh, dipimpin ulama Tengku Abdul Jail, guru di Chot Plieng, Lok Sumawe. Jepang membujuk ulama Tengku Abdul Jail, namun gagal lalu menyerang saat sedang salat subuh. Jepang berhasil membakar masjid dan menembak Tengku Abdul Jail. Selanjutnya adalah peristiwa Singaparna di Tasikmalaya, Jawa Barat, 25 Februari 1944. Karena rakyat harus sekere atau penghormatan Kaisar Jepang dengan bungkuk badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan Kaisar Jepang sebagai dewa. Dan juga K.H. Zainal Mustafa yang memimpin peristiwa ini tidak tega oleh tanam paksa yang diterapkan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah peristiwa Indramayu yang terjadi pada April 1944. Peristiwa ini terjadi karena kewajiban paksa untuk deposit porsi nasi dan juga romusha pada rakyat yang menjadi penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Indonesia. Terutama peristiwa ini dilakukan oleh para petani Indonesia. Selanjutnya adalah pemberontakan atau perlawanan PETA di Blitar tanggal 29 Februari 1945 dipimpin Shodanko Supradi. Perlawanan ini terjadi karena pelatihan yang merendahkan para tentara Indonesia oleh tentara Jepang dan juga romusha dan heiho secara paksa yang diterapkan pada rakyat Indonesia. Korban yang terjadi dari perlawanan PETA ini adalah 4 yang dihukum mati dan 3 disiksa sampai mati, dan Supriyadi berhasil untuk lolos. Perlawanan PETA juga sempat terjadi di Meurudu, Pidie, Aceh, November 1944. Dipimpin oleh Teuku Gyugun Hamid, terjadi karena sikap arogan dan kejam Jepang pada tentara Indonesia. Dan yang ketiga, perlawanan PETA juga sempat terjadi di Gumilir Cilacap, April 1945. Awalnya perlawanan ini direncanakan pada tanggal 21 April 1945, namun gagal karena Kuseri tertangkap 25 April 1945. Kuseri adalah pemimpin dari perlawanan PETA di Gumilir Cilacap ini. Kuseri divonis hukuman mati, namun tidak sempat dieksekusi karena Jepang yang sudah ditekan oleh sekutu. Lalu akhir dari kependudukan Jepang. Akhir dari kependudukan Jepang ini karena sekutu Amerika Serikat mengirim bom pada Jepang, lebih tepatnya di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian terjadi lagi peledakan bom oleh Amerika Serikat di Jepang, lebih tepatnya di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Saat itu Jepang yang janji akan memberikan Indonesia kemerdekaan, namun mereka diambang kekalahan, membuat Indonesia khawatir akan janji dari Jepang ini. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Kita tahu ada golongan muda dan golongan tua, sehingga golongan muda ingin segera cepat-cepat melakukan proklamasi untuk pada tanggal 16 Agustus 1945. Sedangkan golongan tua
mendesak pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga Presiden Soekarno memutuskan untuk melakukan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jepang resmi menyerah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Dan disitulah menjadi kesempatan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya, dan Jepang tidak mempunyai hak lagi untuk memegang kependudukan di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga video ini bisa bermanfaat.